Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih, selamat sore, shalom. Shalom. Ya, di luar cuaca hujan, tapi persekutuan kita akan ada selalu dalam berkat dan penyertaan Tuhan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Tuhan jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku
18 WIT. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat sore, Shalom. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak di kebaktian ini. Khusus bagi yang baru pertama kali hadir mengikuti kebaktian di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan terima kasih selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya, kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. Tim Koinonia Wadah Pelayanan Perempuan Klasis Kota Ambon akan melakukan sehari berkorban di Gereja Maranatha pada tanggal 11 Juni 2023 pukul 9 WIT dan pukul 18 WIT. Mohon partisipasi dan dukungan Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat. Atas kesediaan memberi pada waktunya kami ucapkan terima kasih. Penerimaan kolekta Minggu 28 Mei 2023 pukul 9 WIT sebesar 15.571.000, syukur sebesar 1.553.000, persepuluhan sebesar 3.900.000, dan sarana fisik sebesar 1.165.000. Penerimaan kolekta Minggu 28 Mei 2023 pukul 18 WIT sebesar 6.122.100.000 rupiah, syukur sebesar 703.000, persepuluhan sebesar 2.243.000 rupiah, dan sarana fisik sebesar 438.000 rupiah. Penerimaan kolekta Senin 29 Mei 2023 pukul 9 WIT sebesar 7.774.000 rupiah, syukur sebesar 990.000 rupiah, persepuluhan sebesar 100.000 rupiah, dan sarana fisik sebesar 504.000 rupiah. Kebaktian Minggu 4 Juni 2023 saat ini dilayani oleh Pendeta Boy Tuhumena. Majelis yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Ebenezer. Pembacaan Alkitab dari Roma pasal 15 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Tata kebaktian yang dipergunakan adalah tata kebaktian minggu pertama. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini, Ibu Beta Kaihatu, Saudari Michael Pelupesi, dan Saudari Gideon Bevers. Lagu prosesi masuk pada para pelayan, Kidung Jemaat nomor 1 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Lagu untuk jabat tangan, Kidung Jemaat nomor 426 ayatnya yang pertama. Nyanyian pujian untuk kebaktian minggu depan tanggal 11 Juni 2023 adalah nyanyian rohani. Diberitahukan kepada jemaat, setelah kebaktian akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu, mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di kebaktian ini. Shalom. Ambon 4 Juni 2023, Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, Pendeta NJ Rutu Malesi STH Ketua, Pendeta M Takaria MSI Sekretaris.
Saudara jemaat, selamat sore, Shalom. Kita menghadap Tuhan dalam kebaktian. Penolong kita adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang setia memelihara seluruh ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat. Dengarkanlah nas pembimbing bagi kita dalam kebaktian saat ini yang terdapat dalam Roma pasal 15 ayat yang ke-7. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Silakan. Hai makhluk alam semesta, Tuhan Allahmu pujilah. Haleluya, haleluya. Surya perkasa dan terang, chandra kartika cemerlang. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Hai segenap saudaraku, pujilah Tuhan Allahmu. Haleluya, haleluya. Abdi berhati mulia, ucapkan syukur padanya. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat, marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah dan mengaku dosa kita kepadanya. Ya Allah, sebagai manusia yang terbatas, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melakukan apa yang Engkau kehendaki. Kami cenderung mengandalkan kekuatan diri sendiri daripada mengandalkan Tuhan. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku. Ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Ya Allah, kami mengaku bahwa alam ciptaan-Mu semakin rusak dan tercemar oleh ulah manusia. Ampunilah kami yang lalai menjaga dan melestarikan alam ini. Di muka Tuhan Yesus, tersurat
Bagi kami yang masih mementingkan diri sendiri, kelompok dan membenci cinta kasih, ampunilah kami. Kasihanilah kami ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan dan tahirkanlah kami dari dosa. Bagi saudara-saudara yang mengaku dosanya dengan jujur dan penuh penyesalan di hadapan Allah, maka sesungguhnya pengampunan dosa telah berlaku seperti yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 38. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Hapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, super pembasuhku. Sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku. Sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Jemaat, dengarlah dan berlakukanlah petunjuk hidup baru ini dalam hidup saudara-saudari, sebagaimana yang tertulis dalam Roma 13 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Janganlah kamu berhutang apapun kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa yang mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah
kegenapan hukum Taurat. Yang Maha Kasih yaitu Allah, Allah mengasihi pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Oh kasih Allah pelipur lara, oh kasih Allah bahagiaku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Engkau kupuji kasih abadi, Engkau kupuji selamanya. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Saudara jemaat, sebelum pelayanan firman, kita mendengarkan kesaksian pujian dari Gideon Bevers. Selamat hari Minggu Jemaat Shalom. Semoga pujian ini dapat menjadi berkat untuk kita semua. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesaku. Namun meskipun Kau belum, ku kan tetap menyembahmu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu. Jujur kadang aku lalai, bersandar pada kekuatanmu.
dalam kelemahanku, sempurnalah kuasa-Mu. Imanku memegang janji-Mu, ku tahu Kau selalu bersamaku dalam setiap perkaraku. Kaulah damai tenangku, ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku tahu Kau sanggup, dan aku tak pernah sendiri. Selalu baik Kau di hidupku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembah-Mu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku tahu Kau sanggup, dan aku tak pernah sendiri. Selalu baik Kau di hidupku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembah-Mu. Terima kasih, pujiannya bagi Tuhan, Tuhan berkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Roma 15 ayat 1 sampai 13 akan diberitakan. Mari kita berdoa mohon tuntunan Roh Kudus Tuhan. Ya Roh Kudus, mampukanlah kami untuk memahami bagian Alkitab yang akan dibacakan, dan biarlah pemberitaan firman Tuhan melalui hamba-Mu dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan dalam hidup kami tiap hari. Amin. Dengan pergub orang yang lemah dan orang yang kuat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau
telah mengenai aku, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan ketekunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya seperti ada tertulis. Sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya, kata Yesaya, taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan Ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Yakobus 1 ayat 22. Haleluya, haleluya, haleluya. Persekutuan jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Ibu, Bapak, Saudara, dan anak-anak kekasih. Kita tiba di minggu pertama bulan Juni. Tidak terasa kita hampir melewati setengah tahun perjalanan hidup di tahun ini. Dan oleh Lembaga Pembinaan Jemaat GPM, tema khotbah atau pemberitaan firman Tuhan dalam minggu ini adalah hidup yang menghidupkan. Tema ini penting sebab ada juga orang yang hidup tetapi tidak menghidupkan. Dengan nas bacaan Roma 15 ayat 1 sampai 13 yang tadi telah dibaca. Hidup yang menghidupkan menekankan pada dua hal. Yang pertama hidup. Dan hidup itu punya tanda. Ada tanda-tanda kalau seorang dikatakan hidup. Kalau orang sekarat, yang pertama diraba false, cek, masih jalan ke seng. Kalau seng jalan berarti seng hidup lah. Jadi ada sign, ada tanda yang menunjuk pada hidup tidaknya seorang. Dan tanda itu adalah gerakan atau bekerja. Sama yang tadi false, yang bergerak. Dan lebih besar dari itu adalah gerakan yang berkaitan dengan pekerjaan. Jadi tanda dari hidup adalah
bergerak dan bekerja. Seorang teolog Kristen Protestan dari Kroasia, Mikrolas Olaf Wolf, mengatakan bahwa bernafas sama dengan hidup itu sudah adalah bekerja. Miroslav Volf mengatakan tidak ada nafas sama dengan orang tidak bekerja. Bernafas dan bekerja itu berjalan bersama dan sepadan. Bernafas sebagai dasar hidup, dan karena bernafas itu membuat seseorang bertahan dan bekerja. Sebaliknya bergerak, bertahan dan bekerja adalah tanda dari seseorang itu hidup. Jadi jelas ya yang terkait dengan hidup. Yang kedua, hidup itu perlu diberi nilai, dan nilai itu harus menghidupkan. Jadi tema, bagian kedua dari tema adalah menghidupkan. Kaum spiritualis, mereka yang hidupnya memberi penekanan pada nilai-nilai luhur dan tata laku atau budi pekerti, mengatakan jalan masuk adalah berdoa, kontemplasi, dan jalan keluar adalah aksi, bekerja. Jadi tidak hanya cukup dihidup, tetapi juga harus menghidupkan yang bekerja itu. Atau melalui doa, seorang mendapat energi, mendapat semangat, mendapat roh, spirit untuk bekerja. Sebaliknya dengan spirit, dengan semangat itu harus dihidupkan di dalam kerja. Ibu bapak saudara jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Bacaan Alkitab kita memberi bagi kita tips untuk mereset hidup kita. Reset itu saya kira di era digital ini kita tidak kaget dengan kata reset atau diatur kembali, disetel ulang. Ibarat komputer atau HP kita yang sudah berat, sudah overload, ya kita reset. Kita atur kembali supaya ringan dan enak ketika menggunakannya. Karena itu kita perlu menekan tombol reset. Kehidupan saudara dan saya, kehidupan kita semua juga perlu direset kehidupan rohani kita. Sebab kita seringkali berhadapan dengan kesulitan, kerumitan hidup, masalah yang ada yang bisa cepat selesai, tapi ada yang terus membesar, dan masalah yang semakin hari semakin kompleks, atau dalam istilah digital itu sudah overloaded, dan karena itu mesti di reset, diatur ulang. Penataan ulang itu yang menandakan bahwa hidup kita masih berjalan. Jadi orang kalau yang sudah selesai reset hidupnya, itu hidupnya sudah tidak berjalan lagi. Jadi tanda dari hidup adalah mereset hidup yang menghidupkan. Menata ulang atau reset ini juga bisa kita lakukan di tempat manapun, di dalam gereja juga. Tetapi tentu penataan ulang itu tidak terkait dengan model bangunan yang harus dirubah misalnya, atau musik-musik dalam gereja yang
Tidak di situ saja, tetapi mereset gereja, menata kembali kehidupan bergereja terkait dengan mengatur ulang orang-orang yang ada di dalam gereja, saudara dan saya. Pelayan dan umat. Sebab gereja harus menjadi pusat dari penataan ulang spiritualitas kehidupan. Itulah wujud hidup yang menghidupkan yang dikaitkan dengan tema kita. Roma 15 ayat 1 sampai 13 adalah nasihat Paulus bagi orang-orang di Roma yang melaksanakan misi sebagai umat Allah. Rasul Paulus menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan penataan kembali kehidupan mereka. Yang pertama, hidup saling memberdayakan. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Atau hidup saling memberdayakan. Hubungan antara kuat dan lemah terbangun dalam prinsip partnership, rekan kerja. Keduanya membangun relasi kerja secara secara setara, bukan atas bawah. Partner untuk membangun, partner untuk melayani, dan partner untuk menghidupkan. Ada rasa empati dan rasa peduli. Yang kuat melihat orang yang lemah. Itu ada rasa empati, ada rasa peduli. Bukan membangun ego dan kesenangan sendiri. Dan itu ciri dari orang yang memiliki kecerdasan sosial. Orang yang memiliki kecerdasan sosial itu peka terhadap keberadaan orang lain. Terutama kalau orang itu ternyata dalam tanda petik lebih kurang beruntung hidupnya dari dirinya. Ketika kita berpartner dalam kerja atau bekerja sama dan memulainya dengan keinginan menguasai orang lain, maka terjadi hubungan kerja yang tidak sehat. Dalam hubungan kerja, kalau kita merasa diri lebih dari orang lain, hubungan nanti menjadi tidak sehat. Partnership atau kerja bersama yang sehat adalah di dalam merasa empati dan memberdayakan, sama-sama saling memberdayakan. Karena itu dalam realitas kehidupan lingkaran penindasan masih langgeng, masih bertahan, karena orang mengalami krisis kasih, empati, dan tidak mau berkorban untuk sesama. Paulus menyampaikan nasihat ini dengan mengajak jemaat melihat pada Yesus sebagai role model. Tidak ada contoh di mana-mana, sebab contoh siapapun selalu ada pamrih dari apa yang dibuat. Tetapi kalau contohnya pada Yesus, ia membahasakan kasihnya itu dengan tidak ada pamrih. Pengorbanan. Kalau orang tidak lagi memiliki pengorbanan seperti Yesus, ya dalam hidup bersama bisa terjadi ketimpangan. Hidup saling memberdayakan. Yang kedua, saudara jemaat yang dikasihi, hidup dalam keharmonisan. Rukun dan harmoni perlu didoakan dan diupayakan. Tidak hanya diupayakan tapi juga didoakan, tidak hanya diupayakan tapi juga didoakan. Jemaat Roma membangun selebritas dalam gereja, menjadi seseorang sebagai orang yang tersohor atau terkenal dalam gereja. Bahkan ada rasul yang dianggap seperti selebriti atau seorang yang terkenal
Rasul Paulus menasihati umat jemaat untuk menghindari sikap memuliakan rasul tertentu dan merendahkan rasul-rasul yang lain. Sebab itu yang bisa menyebabkan kondisi yang disharmoni, tidak harmoni. Mengagung-agungkan yang satu dan menyepelekan yang lain. Karena itu Rasul Paulus mengajak jemaat untuk berdoalah bagi kerukunan jemaat. Dan bukan hanya berdoa, tetapi terus mengupayakan kehidupan bersama yang baik satu terhadap yang lain. Jika kerukunan dan keharmonisan tercipta, maka semua orang akan satu hati dan satu suara memuliakan Allah. Dalam ayat-ayat bacaan kita itu disebutkan. Itulah hidup yang bernilai. Polanya adalah rukun, satu hati, satu suara. Itu ibadah yang sejati. Karena itu perlu ada sikap hidup yang menerima satu terhadap yang lain dan bersikap ramah, keramahan. Seperti yang dilakukan oleh Yesus. Sebab Yesus itu menyambut semua orang dan di matanya semua orang sama. Ia memperlakukan sama orang yang dianggap orang berdosa dengan orang yang anggap dirinya suci. Terhadap laki-laki dan terhadap perempuan sama. Yesus tidak pernah memandang apa latar belakang atau latar depan dari orang yang dijumpai dalam pelayanan. Kalau itu bisa dilakukan oleh jemaat di Roma, keharmonisan hidup bisa tercipta. Ya, terutama penerimaan orang-orang Yahudi terhadap orang-orang bukan Yahudi atau orang-orang Kristen mula-mula yang selalu dikejar-kejar oleh pemerintah Romawi. Yang ketiga yang disampaikan Rasul Paulus. Menata ulang atau mereset spiritual dan hidup menjadi pembuka jalan berkat. Bahagian akhir bacaan kita. Ketika seseorang aktif mengupayakan penataan dan perubahan hidup, maka dia sementara membuka jalan untuk mendapatkan berkat di dalam hidupnya. Sebab hidup ritual yang dijalaninya harus sejalan dan seimbang dengan hidup sosialnya. Paulus bahkan menegaskan bahwa hidup sosial yang baik menjadi standar kualitas ibadah seseorang. Jadi bagaimana ibadahnya baik kalau kualitas hidupnya baik? Sebab banyak orang yang kualitas ibadahnya luar biasa, tetapi hidup sosialnya hancur-hancuran. Ya. Itu ada orang kasih naik status, asal tiap hari pergi gereja, tapi tinggal cemburu dengan orang pun kesuksesan. Nah, itu artinya hidup ritualnya tidak berimbang dengan hidup sosial. Paulus mengarahkan jemaat di Roma supaya hidup ritualnya harus sejalan dengan hidup sosialnya atau hidup sosialnya itu dibekali dengan hidup ritualnya yang hebat itu. Sebab orang-orang percaya harus menjadi duta-duta Kristus dengan hidup yang berdaya dan hidup yang produktif. Berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saudara jemaat yang dikasihi, itu yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Dan sekarang kita lihat apa relevansinya untuk saudara dan saya yang sekarang menjalani hidup. Semoga juga
dengan menghidupkan. Hal yang paling pertama, kita bersyukur kita dianugerahkan hidup sampai hari ini oleh Tuhan. Tidak ada orang yang kasih kita hidup. Kalau kita bisa bangun setiap pagi itu karena anugerah Tuhan. Kalau kita bisa menikmati malam dalam istirahat itu adalah anugerah Tuhan. Tidak seorang pun menganugerahkan, memberikannya kepada kita. Tuhan menganugerahkannya dengan cuma-cuma kepada kita. Di situ titik di mana kita harus bersyukur setiap saat. Baik itu orang tua maupun anak-anak. Hidup yang kita nikmati adalah anugerah Tuhan. Yang pertama dari hal yang disampaikan untuk kita menjalani hidup ke depan, kita harus mengatur kembali hidup dengan ada dua pilihan. Kita bisa mengatur hidup kita dengan pola garis lurus atau linear, atau mereset hidup kita dengan pola lingkaran dari titik nol kembali ke nol. Saya mengarahkan kita mengambil pola linear. Sehingga setiap tahap dalam hidup kita mengalami perubahan menuju ke yang lebih baik. Kita tidak berputar pada siklus kehidupan yang sama. Syukur-syukur kalau baik. Kalau tidak baik berarti kita berputar di dalam kondisi yang tidak baik. Saudara jemaat yang dikasihi, kita harus terus mengalami perkembangan sebagai tanda bahwa kita hidup. Jadi orang tidak boleh stagnan dalam kondisinya, tidak boleh statis, tetapi harus mengalami progres. Dan itu tanda dari hidup. Kedua, menata ulang hidup harus dibangun dalam berbagai area atau wilayah hidup yang kita jalani. Hidupkanlah budaya saling membangun dan rukun di mana saja kita berada. Di rumah, di sekolah, di kampus, di tempat pekerjaan. Membangun, menghidupkan budaya yang saling membangun dan hidup rukun menjadi hal yang penting. Biasakanlah supaya kita bisa bekerja sama dengan orang lain dalam sikap yang empati, yang peduli, yang penuh dengan keramah tamahan. Walaupun rata-rata kita semua orang-orang yang kasar ya. Tapi semoga kita bisa menjadi orang yang ramah di dalam kekasaran kita. Entah bagaimana caranya. Mari kita menata ulang hidup kita. Menata ulang penanganan kesehatan misalnya. Jadi kalau tahu ada hidup yang penyakit, apalagi kalau penyakit itu berat, gula darah kah, kolesterol kah, asam urat, asam lambung, harus bisa atur pola makan. Orang Ambon bilang, jang basar. Supaya hidupnya bisa terus berjalan, dan dengan hidup yang berjalan itu bisa menghidupkan orang lain. Kita juga harus bisa mengatur ulang, mereset bagaimana kita mengelola keuangan kita, finansial. Ini penting juga supaya setiap habis bulan itu ada saldo. Ada orang yang habis bulan yang utang. Begitu dapat tutup utang. Nanti habis bulan yang utang lagi. Sudah harus diatur kembali. Saudara jemaat yang dikasihi,
menata ulang kepercayaan diri kita, relasi kita dengan Tuhan, relasi kita dengan sesama. Termasuk relasi di dalam keluarga. Sebab banyak relasi orang-orang Kristen, orang tua sumpah anak-anak. Sekarang anak-anak sing kalah lah, sumpah orang tua lah. Walaupun su tahu kata itu sing mempan. Orang tua sumpah anak-anak itu tidak mempan. Seperti bola yang dilempar ke dinding balik. Tetapi walaupun orang tua sumpah anak-anak itu mempan, tetapi tidak dianjurkan dan tidak diharuskan. Sebab anak-anak pun kehadiran dalam keluarga itu bukan persumpah-sumpah. Jadi menata ulang relasi hidup dalam keluarga itu penting. Yang ketiga, penataan ulang itu harus dibangun setiap waktu. Karena selama kita hidup kita bertarung dengan keinginan diri ya, atau ego. Rasul Paulus bilang roh penurut tapi daging lemah. Jadi kecenderungan bikin salah selalu lebih besar. Karena itu menata ulang harus terjadi setiap waktu. Setiap kali salah ditata, setiap kali salah jangan terus berjalan di dalam salah itu. Hiduplah dalam pertobatan. Jadikanlah Roh Kudus, kita kemarin merayakan pencurahan Roh Kudus. Jadikan Roh Kudus sebagai kompas, sebagai pengarah, bahkan sebagai navigator yang mengarahkan perjalanan hidup kita. Karena itu harus ada ruang untuk kerjanya Roh Kudus dalam diri kita. Dan jadikanlah Roh Kudus sebagai pengajar dan penuntun pribadi, keluarga dan jemaat. Kita bertumbuh dan belajar berbagi kasih, berbagi sukacita dan berbagi kebaikan. Hiduplah bermutu atau berkualitas dengan berdoa dan mengupayakan hidup rukun dan saling membangun. Itulah wujud penataan hidup. Selamat hidup di dalam roh dan selamat hidup dengan menghidupkan. Amin. Kita nyanyikan Yesus menginginkan daku bersinar baginya dimanapun ku berada.
Saudara jemaat, kita mengaku iman sambil berdiri. Bersama-sama dengan semua orang percaya dari segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Kita berkata demikian, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikubur, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara, naik sorga, duduk sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan persembahan pujian solo Ibu Beta Kaihatu. Shalom. Saya akan membawakan sebuah lagu yang berjudul Kau Bagian yang Terbaik. Kau adalah Yesus, bagian yang terbaik dari hidup kita semua. menginginkan semua segala yang ada di dalam dunia, namun masih saja tak cukup bagiku.
satu persembahan pujiannya pada Tuhan. Tuhan memberkati. Jemaat kekasih Kristus, kita akan memberikan persembahan syukur, tetapi sebelum, dengarkanlah anjuran. Tuhan telah mengaruniakan hidup dan berbagai berkat bagi kita. Semua pemberian Tuhan itu mesti digunakan demi kemuliaan-Nya melalui pelayanan bagi sesama dan lingkungan. Muliakanlah Tuhan dengan harta benda pemberian-Nya. Ditebusnya jiwa rakyat.
Kristus yang lebih bermain. Itulah berkat yang tidak terbeli, milikmu di surga tiada terbeli. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dipersilakan berdiri. Jangan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan Bapa-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Jemaat, mari kita berdoa. Ya Allah pengasih, terimalah persembahan syukur jemaat ini dan berkatilah untuk menjadi alat pelayanan bagi sesama dan lingkungan demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita mendengarkan persembahan pujian Michael Pelupesi. Selamat malam Bapak Ibu saudara jemaat, Shalom. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilikiku. Ubahkanku, sempurnakan
tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Pada rancanganmu bagiku. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Terima kasih Bung Michael, puji-pujiannya kepada Tuhan, Tuhan berkati. Saudara jemaat yang dikasihi, kita menghampiri Allah dalam syafaat yang diakhiri dengan doa Bapa kami secara bersama. Kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, Bapa di sorga, di dalam Kristus Tuhan dan penyelamat kami, Allah sumber hidup dan keselamatan kami Tuhan dan Kepala Gereja, Bapa yang mencurahkan kuasa Roh Kudus-Mu ke atas kehidupan kami sebagai gereja dan orang-orang percaya,
dan dalam kuasa Roh Kudus itu kami mampu menjalani kehidupan dari waktu ke waktu. Kami datang di hadapan Tuhan sebagai persekutuan jemaat yang beribadah di gedung gereja Maranatha ini. Kami mengucap syukur, memuji-muji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan, sebab Tuhan memelihara kami sepanjang seusbu yang telah kami lewati. Dalam usbu yang telah kami lewati, kami menikmati banyak berkat Tuhan. Berkat pertambahan usia hidup pribadi, usia hidup keluarga, rumah tangga. Berkat perjumpaan dengan orang-orang kekasih, berkat penyertaan Tuhan dalam setiap perjalanan yang kami lakukan, meninggalkan rumah, meninggalkan keluarga dan kembali kami berjumpa dengan mereka. Penyertaan Tuhan dalam setiap pekerjaan dan di tempat di mana kami mengupayakan berkat-berkat Tuhan dengan apapun tugas dan tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami mengucap syukur sebab anak-anak kami berada dalam pertumbuhan dan perkembangan yang baik. Mereka yang belajar juga bisa belajar dengan baik pada setiap jenjang pendidikan yang mereka tekuni. Kami bersyukur karena tangan Tuhan menyembuhkan kami dari sakit. Tuhan membawa kami keluar dari tengah-tengah kedukacitaan karena kami kehilangan orang-orang yang kami kasihi. Dan lebih dari itu, kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan di setiap meja-meja makan kami. Terima kasih Tuhan. Semua yang boleh kami nikmati sepanjang usbu yang telah kami lewati dan sampai kami bisa masuk di usbu baru ini, semata-mata karena kemurahan dan kebaikan Tuhan bagi kami. Dalam segala rasa syukur kami datang dan taruh seluruh kehidupan kami kepada Tuhan. Sebagai orang tua, papa dan mama, dalam tanggung jawab di tengah-tengah keluarga untuk kehidupan anak-anak, Tuhan kasih hikmat supaya tanggung jawab pembinaan keluarga itu dapat dilakukan dengan baik. Kami berdoa untuk semua anak-anak yang masih kecil dalam pertumbuhan dan perkembangan, dalam lingkungan-lingkungan permainan di dalam atau di luar rumah. Anak-anak kami yang belajar menuntut ilmu, mulai dari PAUD, taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi. Tuhan berkati mereka, berkati akal dan pikiran, berkati pengetahuan yang mereka peroleh, supaya jadi bekal bagi hidup dan masa depan mereka. Anak-anak kami yang telah bekerja, Tuhan berkati supaya mereka bekerja dengan baik. Anak-anak kami yang mengupayakan lapangan-lapangan pekerjaan, yang karena itu sementara mengikuti tes pada lowongan-lowongan kerja yang tersedia, termasuk di kepolisian atau di ketentaraan. Kami bawa semua kepada Tuhan, mohon campur tangan Tuhan bagi mereka, supaya anak-anak kami bisa memiliki masa depan yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang berpindah dari SMA, SMK ke perguruan tinggi, dan karena itu mereka sedang berproses baik di dalam Ambon atau Maluku atau di luar Ambon atau Maluku. Kami mohon Tuhan bersama dengan mereka supaya masa depan lewat tempat-tempat pendidikan dapat mereka temukan dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami bawa seluruh pekerjaan kami kepada Tuhan. Sebagai aparat pemerintah, pegawai negeri sipil, anggota TNI dan kepolisian, sebagai pegawai swasta, sebagai apapun, sesuai karunia, talenta yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami yang Tuhan beri kepercayaan duduk di pemerintahan, di legislatif, di yudikatif, sebagai pengambil keputusan. Tuhan kasih hikmat supaya setiap keputusan kami berkenan di hadapan Tuhan dan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tuhan mungkinkan kami dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan kami dimanapun kami menemukan berkat-berkat Tuhan.
Dan berkat-berkat itu kemudian kami pakai dengan benar, dengan bertanggung jawab untuk kebutuhan hidup keluarga dan masa depan anak-anak kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami taruh seluruh hidup kami dalam tuntunan Roh Kudus. Tuhan jaga dan pelihara kami semua. Semua anak-anak yatim, anak-anak piatu, anak-anak yatim piatu, orang tua lanjut usia, para janda dan duda. Kami doakan diberkati Tuhan. Tuhan bersama mereka menjalani hari-hari hidup yang Tuhan anugerahkan, supaya mereka tetap memiliki pengharapan dan tidak hilang semangat. Kami berdoa untuk semua kami yang menikmati berkat Tuhan dari pensiun setelah kami bekerja untuk sekian waktu. Berikanlah kami mengalami sukacita dari berkat-berkat itu dengan kehidupan keluarga dan orang-orang kekasih yang ada bersama-sama dengan kami. Bapa di sorga, kami taruh seluruh hidup kami kepada Tuhan. Setiap bentuk persembahan yang kami bawa kepada Tuhan dalam kebaktian ini, berkenan Tuhan terima. Apakah itu persepuluhan kami, sumbangan-sumbangan syukur, sumbangan pembangunan, dan bahkan natsar-natsar untuk hidup dan kehidupan kami. Terimalah ya Tuhan, dan Tuhan pakai untuk pelayanan gereja-Mu di tengah-tengah dunia. Kami berdoa untuk pelayanan gereja Protestan Maluku, Majelis Pekerja Harian Sonode Tuhan berkati, pelayanan di klasis-klasis Tuhan berkati, pelayanan di klasis Kota Ambon Tuhan berkati, Majelis Pekerja Klasis, seluruh pimpinan jemaat di klasis Kota Ambon Tuhan berkati. Hamba-Hamba-Mu dari Jemaat GPM Ebenezer yang hari ini melayani dalam kebaktian di malam ini, Tuhan berkati kehidupan mereka, keluarga, rumah tangga, dan tugas-tugas pelayanan yang mereka lakukan. Seluruh perencanaan pelayanan fisik dan non-fisik yang berjalan di klasis Kota Ambon, biarlah ada dalam campur tangan Tuhan, dan semua jadi untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Kami doakan pemerintah bangsa dan negara kami di pusat, di daerah, pemerintah Provinsi Maluku, pemerintah Provinsi Maluku Utara, di dalamnya jemaat-jemaat GPM ada dan bertumbuh, pemerintah kota dan kabupaten, pemerintah Kota Ambon. Tuhan memberkati pemerintah kami. Tuhan pakai pemerintah kami sebagai alat untuk menghadirkan kesejahteraan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Tuhan berkati seluruh kondisi hidup bersama kami di tengah-tengah kontestasi politik yang telah dimulai menjelang 2024 nanti. Biarlah kami semua berjalan di dalam jalan yang Tuhan kehendaki, dalam kebersamaan, dalam rasa saling menghargai, sehingga kami terhindar dari situasi dan kondisi yang memecah belah hidup bersama kami sebagai warga kota dan lebih dari itu sebagai warga bangsa. Terima kasih banyak Bapak di sorga. Kami bawa hidup kami masuk malam ini. Tuhan bersama kami dalam kuasa dan kasih-Mu. Tuhan memungkinkan kami menikmati kehidupan di hari baru besok ketika kami memulai lagi seluruh tugas dan tanggung jawab kami. Ajar kami untuk terus berjalan di dalam kebenaran firman-Mu ya Tuhan, supaya hidup yang Tuhan anugerahkan tidak kami sia-siakan, tetapi kami bisa menghidupkan orang lain dari hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Ampunilah kiranya dosa dan salah kami. Kepada seluruh pendukung pelayanan ibadah malam ini kami berdoa, baik itu pengelola multimedia, sound system, singers dan para pemain musik, kolektaan, kostor, seluruh pelayan di gedung gereja Maranatha. Kami doakan diberkati Tuhan, hidup mereka, kerja mereka, semua pergumulan hidup sebagai pribadi, sebagai keluarga rumah tangga, supaya apa yang mereka saksikan, aktakan dalam pelayanan ibadah itu juga nyata di tengah-tengah hidup yang mereka jalani dari hari ke hari. Dengan penuh kerendahan hati kami persembahkan syafaat kami kepada Allah Bapa di sorga di dalam Kristus Tuhan kami yang telah mengajarkan kami semua berdoa.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini kanan kami yang suci, dan ampunilah kami akan kesalahan, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara jemaat, ibadah yang kita laksanakan bersama hendaknya memaknai kehidupan kita sehari-hari. Yesus berkata, "Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Untuk itu, terimalah janji penyertaan Tuhan." Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara jemaat, silakan duduk untuk saat teduh dan doa syukur. Kebaktian kita selesai, selamat menjalani hidup di usbu baru, Tuhan berkati kita, selamat malam, shalom.